This slide shows the presentation highlights. Today, I will explain this number one, origin of Wagyu, and number two, genomics prediction in JB, Japanese black cattle. And maybe in the near future, we will introduce this from 3 to 5. So, firstly, I would like to introduce. Okay, so After sini. okay. Origin of Wagyu, breeding history of Japanese beef cattle. Natural environment. Firstly, I need to explain the natural environment of our land, Japan, is suitable for grain, mainly rice productions. Our main food is rice. As the most efficient means of food supply. Furthermore, our ancestors might have been blessed with fishery products from the surrounded sea. Japan is surrounded by all areas surrounded by the sea, and wild animals meat from the forest. They did not regard their farm animals as an animal protein source. You see, this is Mount Fuji, and typical, the Japanese landscape like this. And I don't know the name of this castle, but Osaka Castle. This is Osaka Castle with cherry blossom in the spring. So, ya, baik, saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Can you hear my voice clearly? Okay, clearly. Ya, jadi pada zaman dahulu, jadi sangat lama sekali, sama seperti di Indonesia atau di negara-negara yang lain mungkin ya. Jadi sapi itu bukan sebagai makanan, begitu. Jadi di Jepang sendiri tanahnya sangat cocok untuk ditumbuhi biji-bijian, terutama beras atau padi begitu. Jadi nenek moyang negara Jepang dulu mengandalkan ikan dan wild animal atau hewan-hewan liar mungkin berburu di hutan gitu ya sebagai bahan makanan. Jadi mereka masih belum terlalu memperhatikan sapi terutama sebagai hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging. Jadi di sebelah kanan itu ada sekedar ilustrasi landscape dari negara Jepang, ada kunci, ada suasana pedesaan di Jepang dan juga castle Osaka Castle dengan cherry blossom, jadi sangat indah sekali. Jadi Jepang ini meskipun kita bisa tinggal di future ya, seperti di masa depan 50 tahun lebih dulu daripada negara kita ya, kasarannya seperti itu, tapi mereka juga masih memiliki desa-desa atau natural yang masih bagus sekali. Jadi antara kota dan desa itu masih ada bedanya begitu. Kalau kita di Surabaya kan hampir tidak bisa menemui sawah atau udara segar, burung atau hewan-hewan yang lain begitu. Meskipun di Tokyo sekalipun, mungkin di tengah kotanya yang sangat besar, di pinggir-pinggirannya taman-tamannya sangat luas, jadi kita masih bisa merasakan suasana yang sejuk, udara yang segar gitu. Jadi silakan next. Okay, so next, isolation and the needs of farm animals. From a genetic viewpoint, it would be interesting that the Japanese cattle had been isolated substantially over 200 years. Shogun years, Shogun, this, we call Edo. Shogun was the Tokugawa. 200 years, very long time. Japan was closed completely. And there had been essentially no introduction from new genes, introduction of new genes to our cattle population during this period, 200 years. Over about 1,200 years, there had been no public demand for animal products. We didn't eat the meat, mainly.
until the Meiji restoration in about 1868. This is we have a very big revolution. The demand for cattle as agricultural use continued until about 1960. Cattle were called agricultural pleasures for long period. Ya, jadi di zaman dulu, terutama di Shogun era, zamannya Shogun atau Edo, begitu. Jadi negara Jepang itu tertutup atau mereka mengisolasi diri selama kurang lebih 200 tahun. Jadi mereka tidak mengimpor sapi dari luar ataupun bahan-bahan pangan yang lain. Jadi mereka benar-benar isolate selama 200 tahun. Jadi oleh karena itu tidak ada pengenalan gen yang baru yang masuk atau yang kawin silang begitu ke bahasa simpelnya dengan sapi-sapi di Jepang pada saat itu. Baru ketika eranya Meiji tahun 1868, ya mereka mulai introduce budaya barat begitu, budaya makan daging seperti itu. Oleh karena itu mereka mulai start perkembangbiakan sapi di era Meiji. Jadi zaman dulu sapi itu disebut dengan agriculture treasure, jadi untuk waktu yang sangat lama. Okay, so at the Meiji, we know the Japanese know the taste of the Japanese, the meat taste, né? And estimated characteristics of pure native cattle. All modern cattle, including the Japanese black, are not bred through of old native cattle because they are descendant of mongrels between native and various kind of imported cattle. Characteristics of pure native cattle would only be able to estimate from old documents. And Mishima is located in Yamaguchi. Mishima cattle that are preserved under governmental protection as a natural monument. Ya, jadi sebagai informasi, sapi Wagyu yang sekarang itu bukan nenek moyang atau sapi asli Jepang dari zaman dulu. Jadi akan kita coba jelaskan di slide berikutnya bagaimana silsilah sapi Wagyu yang sekarang itu sampai terjadi begitu. Jadi karakteristik dari sapi asli Jepang itu didokumentasikan dalam sebuah buku begitu. Jadi yang disimpan di museum. Jadi Mishima atau sebuah pulau di Jepang yang lokasinya di Yamaguchi, di situ ada yang namanya sapi Mishima. Jadi sampai sekarang masih ada, jadi kita keep sapi Mishima itu nenek moyang natural sapi Jepang sebelum ada breed Wagyu yang modern yang sekarang. Jadi ini adalah sapi yang mendekati sapi asli, sapi betul-betul yang asli. Jadi kalau dibandingkan dengan Wagyu yang sekarang, Japanese Black, dia ukurannya lebih kecil. Seperti sapi Bali begitu, seperti sapi Bali ukurannya segede itu. Jadi masih ada kita keep di Mishima Island itu sapi Mishima, dan di beberapa balai atau di tempat kita di BBIB gitu ada ada sapi Mishima di balai-balai pemerintah. Jadi supaya kalau misalkan Mishima Island ini kena tsunami atau hilang, jadi sapi Mishima masih tetap ada di tempat yang lain. Jadi kita keep original breed Mishima Ushi. Estimated characteristics of pure native cattle. This is Mishima cattle. As introduced by Oki-san, the Mishima cattle is originally in the Mishima Island in Yamaguchi prefectures. You see, the coat and skin quality were fine with the curly hairs, horn represented bluish white colors. And here, the middle part of the body was plump
but the hind legs and the neck were very thin. And heifers were sired at more than 24 months of age, while young bulls were used at 3 years of age. And this is a typical point. The body size was very small. The height of mature females was this height, and that of male was about this height. Compared with now modern Japanese black, the Mishima cattle is very small. And the maximal milk secretion was also very small, about 3.3 kilograms per day. And the lactation period lasted about this 116 days mean. Although the body size is very small, but this is the very important point. Body weight gain and feed efficacy was very low and small. Body size is very small. But excellent meat quality was a typical character of this Mishima Ushi, Mishima cattle. Ya, jadi bahasa Jepangnya apa atau kanjinya sapi itu ushi. Jadi ada satu karakter kanji itu yang menerangkan bahwa itu sapi. Jadi kalau orang-orang persapian pasti tahu karakter itu pasti peternak atau yang berhubungan dengan sapi. Jadi mereka menyebutnya ushi. Ushi adalah sapi. Jadi ini adalah gambar ini kami ambil dari buku sejarah tentang persapian di Jepang begitu. Jadi ini adalah estimasi bagaimana gambaran fisik sapi Jepang yang asli pada zaman dulu. Yang sekarang masih terrefleks di Mishima cattle atau sapi Mishima yang sampai sekarang masih kita jaga. Jadi warnanya hitam dominan, terus bulunya agak keriting, warna tanduknya biru ke putih-putihan. Jadi di bawah badannya sedikit sini ada warna yang putih, ada bagian putih, coklat atau pirang begitu. Jadi bukan full hitam, tapi terkadang ada bagian bawah badannya yang berwarna putih, kecoklatan atau pirang. Jadi untuk heifer itu sekitar umur 24 bulan. Jadi kalau bull sekitar 3 tahun baru dia dikembangbiakkan. Nah, ini jadi yang sudah dijelaskan Profesor Takagi. Jadi tubuhnya kecil seperti yang saya singgung sebelumnya, seperti sapi Bali kalau di tempat kita. Jadi bukan seperti sapi-sapi besar yang ada sekarang. Jadi wagyu yang sekarang itu sudah persilangan antara sapi ini, original sapi Jepang dengan breed sapi modern. Jadi ini sekresi susunya sekian dan laktasinya sekian. Nah, yang paling penting di sini kami berikan remark atau emphasis dengan blok biru dan tulisan merah. Jadi dari dulu secara genetik sapi Jepang ini memiliki kualitas daging yang sangat-sangat excellent begitu. Meskipun sapi Jepang yang dulu pertambahan berat badannya itu kurang bagus karena dia kecil, tapi kualitas dagingnya sudah sangat bagus. Okay, this is kind of history, crossing with foreign breed. Firstly, after the Meiji restorations, we start to eat the beef meat from 1868. The new government was eager to introduce Western food habits and culture, including meat. The government decided to improve live animals decided to import live animals for breeding use. And maybe 20 years later, imported live animals. About 2,600 cattle were imported. And among them, about 65% of imported male and female were planned for pure breeding, and the remained 35% were mostly bull to be used for crossing with native cattle. And after 30 years, about 30 years later, fixation
of modern breed. Selection and registration were started, improved Japanese cattle. The name means that cattle have superior traits brought about by native and foreign ancestors. And about 25 years later, the breed was fixed breed, the breed, fixed breed. We have 4 fixed breed in now: Japanese black, Japanese brown, Japanese poll, and Japanese shorthorn. Ya, baik, ini adalah review keseluruhan bagaimana proses mulai dari sapi original negara Jepang sampai kita menemukan atau mendapatkan breed Wagyu yang sekarang. Jadi setelah seperti yang kita sampaikan sebelumnya, jadi ketika era Meiji, restorasi Meiji, itu mereka mulai membuka negaranya Jepang, jadi mereka mulai introduce makanan-makanan dari barat, budaya makan daging mulai ada, dan kebutuhan daging otomatis meningkat. Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk mengimpor sapi dari luar, karena jika mereka hanya mengandalkan sapi-sapi lokal, maka untuk kebutuhan makanan atau pangan itu tidak akan bisa mencukupi. Dan juga sapinya kecil, jadi kurang bagus. Mereka ingin upgrade gitu. Jadi sekitar tahun 1897 Jepang mulai impor sapi yang pertama kali. Jadi sekitar 65% sapinya yang jantan dan betina itu mereka rencanakan untuk kawin pure breed, jadi sapi impor dengan sapi impor begitu. Dan sisanya sekitar 35% yang rata-rata adalah jantan itu akan mereka gunakan untuk upgrade. Jadi akan mereka kawin silangkan dengan sapi native cattle-nya Jepang atau sapi yang Mishima tadi yang di slide sebelumnya. Jadi pada tahun 1919 mereka di negara Jepang itu mulai fiksasi dari modern breed. Jadi transisi setelah impor ada hasil anakannya mungkin begitu. Jadi mereka mulai meningkatkan, improve Japanese cattle atau sapi-sapi Jepang mulai meningkat secara genetik. Jadi baik pertambahan berat badannya, fenotipnya, jadi mereka sudah mulai ada peningkatan. Jadi mereka ada keturunan yang superior dari sapi natural Jepang dan sapi hasil kawin silang dengan sapi asing atau sapi impor tadi. Pada tahun 1944 barulah Jepang establish, mereka fix menemukan 4 breed. Nah, ini yang disebut dengan Wagyu itu sapi ini sebetulnya. Jadi ada Japanese Black, Japanese Brown, Japanese Poll, dan Japanese Shorthorn. Ini, sapi Wagyu itu ini, ada 4 ini. Jadi mungkin kalau kita jual di luar, ada mereka bilang itu daging Wagyu yang agak murah, itu dari Japanese Black Cross. Jadi Japanese Black yang kawin dengan Friesian Holstein. Jadi sapinya ada putih-putihnya gitu. Jadi ada warna total putihnya. Nah itu bukan asli Wagyu, tapi mereka sebut Wagyu Cross atau mix. Itu harganya lebih murah. This table shows the foreign breeds crossed with native cattle in each prefecture in Japan. This is logo, Universal Wagyu mark. Wagyu. Wa means Japan. Gyu means ushi, cattle. Japanese black, we have each prefecture, they have their each, specific, how to call, all Wagyu, Japanese black, but each prefecture have their own character of the Wagyu. For example, Kyoto was used as a cross foreign bred brown Swiss. Hyogo prefectures originally they used shorthorn like this, and Okayama, Hiroshima, Tottori, Shimane, Yamaguchi, Ehime, Oita, Kagoshima, they use these cattle from foreign countries to establish their Wagyu, their own prefecture's Wagyu. I hope you understand. And Japanese brown, we call Akage Washu. Aka means red. Brown.
And Kochi and Kumamoto, these two prefectures selected Simmental Korean cattle, to establish this Japanese brown. And only one, Yamaguchi, our prefectures, they use to establish Japanese poor Aberdeen Angus. And for establish Japanese shorthorn, Aomori, Iwate, Akita, these are all the northern part of Japan, of the Honshu main island in Japan. These three prefectures use shorthorn to establish Japanese shorthorn. According to the Japanese Meat Information Service Centers, there are 4 primary breeds of Wagyu, as we mentioned. Sorry, Japanese black, Japanese brown, red, we call sometimes Japanese red, and Japanese pearl, and finally Japanese shorthorn. Ya, baik, ini adalah tabel sejarah begitu atau review dari bagaimana negara Jepang mulai mengimpor sapi-sapi luar negeri untuk disilangkan dengan sapi lokalnya begitu. Sebelum saya menjelaskan bagian kanan tabel ini, jadi ini adalah logo Wagyu di Jepang. Jadi kalau Wagyu ya bukan pasti, tapi sebagian besar pasti ada logo ini karena ini bagian dari branding begitu. Jadi kalau nggak ada ininya, ya mungkin nilai brandingnya kurang naik begitu. Jadi kalau di Jepang, kalau sapi Wagyu yang terutama yang premium begitu pasti ada stikernya ini. Kalau kita ya gampangannya stiker halal MUI gitu kan ada di mana-mana di makanan-makanan begitu ya. Tapi bedanya kalau di Indonesia mungkin warung pecel lele di pinggir jalan bisa aja download gambar MUI, ditempel di bannernya. Itu bisa, tapi kalau di Jepang benar-benar memang kalau yang ada ininya, ada stiker Wagyu mark-nya seperti ini, berarti itu ya istilahnya memang kualitas yang premium atau Wagyu yang beneran dalam tanda kutip. Jadi saya coba jelaskan di tabel yang sebelah kanan, negara Jepang mengimpor beberapa jenis sapi-sapi impor. Jadi impor ini bukan whole Japan kawin silang dengan sapi ini, enggak. Jadi mereka membagi tiap prefecture atau tiap provinsi. Jadi misalkan Kyoto itu kebagian atau mereka khusus untuk disilangkan dengan Brown Swiss. Daerah Hyogo dengan Shorthorn, Devon, dan Brown Swiss seperti ini. Jadi untuk mereka establish breed Wagyu yang modern seperti sekarang, seperti yang di-mention Profesor Takagi. Jadi oleh karena itu, meskipun ini Japanese Black, sapi modern atau Wagyu yang sekarang ini namanya Japanese Black, mereka memiliki karakter yang berbeda. Jadi antar prefecture, antar provinsinya karena nenek moyangnya atau sejarahnya dari sapi natural mereka, sapi aslinya, mereka silangkan dengan berbagai jenis yang berbeda. Jadi ada variasi begitu. Jadi mereka, orang Jepang sendiri akan mengetahui karakter, oh ini Japanese Black-nya Yamaguchi, karakternya seperti ini. Oh ini Japanese Black-nya dari Hiroshima atau Tori, karena ancestor-nya atau nenek moyangnya sapi lokal mereka, misalkan disilangkan dengan Simmental, Brown Swiss, Shorthorn, Ayrshire, dan di Ehime dengan Shorthorn seperti ini. Jadi mereka memiliki karakter yang spesifik meskipun sama-sama Japanese Black. Begitu juga sapi-sapi Wagyu yang lain. Jadi ini dari prefecture-nya atau provinsinya. Ini dulu sapi yang masuk di provinsi itu. Sampai hingga sekarang kita establish 4 breed Wagyu, Japanese Black, Japanese Brown atau Red, Japanese Pool, dan Japanese Shorthorn. This is, as we mentioned, this is native cattle in Japan. After Meiji, ancestors, make improvement as a crossbreed, such as these, using these cattle from the foreign countries. And finally, we established Kuroge, Japanese Black, Kuroge. Kuro means black. And Akage, Aka means red, Japanese brown. And Nihon Tankaku is Japanese shorthorn. The horn is a little bit short. And Mukaku means no horn, Japanese pearl. We established this for Japanese black,
Japanese black. But as you know, mainly this kuroge, Japanese black is most famous, and the price of this meat is most expensive now. Jadi ini adalah summary dari tabel yang sebelumnya. Jadi nenek moyangnya Japanese Black ini adalah Brown Swiss, Holstein, Simmental, Devon, Shorthorn, dan Ayrshire. Dan AKG, AK itu artinya merah. Ya, jadi kalau kuro itu bahasa Jepangnya hitam, jadi warna hitam. Jadi mereka menyebutnya kuroge atau AKG. AK itu merah. Jadi Japanese Brown atau Japanese Red itu nenek moyangnya dari sapi asli Jepang yang dikawin silangkan dengan Simmental, Devon, dan Korean, sapi Korea. Nihon Tankaku atau ya, yang mencet-mencet ini Pak Nam, yang lain mungkin. Ada yang terpencet. Ya, kembali ke sini ya. Jadi Japanese Shorthorn itu dari Devon, Shorthorn, dan Ayrshire, dan Japanese Poll itu dari Angus. Jadi Japanese Poll ini tidak punya tanduk, kalau Shorthorn ini tanduknya pendek. Jadi Japanese Shorthorn ini kadang-kadang warnanya juga kehitaman, jadi bukan hanya merah bata seperti ini, tapi juga kadang-kadang dia hitam begitu. So I would like to explain now the situation of the Wagyu production. Japanese word Wagyu, as I mentioned, pronounced Wagyu. Wa means Japan, Gyu means cattle. Translated into English means Japanese cattle. When these cattle are bred, raised, and fed properly, they can produce some of the most tender and marbled beef in the world. As you can see, the population of beef cattle over last 5 years is tended to be stable, not so different. But the number of the farmers is decreased, in Japan. So this means this increases the number of cattle per farmers. I don't know. Yes. Ya, yes, the skip. Ya, ini adalah gambaran populasi sapi potong di Jepang ya. Jadi ini Yes. Jadi ini adalah populasi sapi potong, bukan sapi Wagyu. Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi ini data dari Badan Statistik Jepang selama kurang lebih tahun 2017 sampai 2021, populasi sapi potong di Jepang itu stabil. Jadi antara 2,5 juta sampai 2,6 juta ekor. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah jumlah peternak yang terus menurun tiap tahun. Jadi peternak-peternak itu biasanya peternak tradisional mungkin ya. Peternak tradisional yang di sini jangan diasumsikan seperti peternak tradisional di Indonesia begitu. Jadi peternak tradisionalnya minim-minim mereka sapinya 30-40 ekor per farm. Jadi per orang. Jadi satu orang itu bisa pelihara 30-40 ekor sapi. Itu biasanya generasi-generasi yang sudah tua atau yang seusia kakek atau orang tua kita begitu. Jadi ketika mereka menutup atau sudah tidak berternak sapi lagi, ya mereka menutup farmnya. Jadi anaknya tidak meneruskan, atau yang jadi masalah lagi di Jepang adalah mereka tidak punya anak. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan farmnya. Jadi oleh karena itu tiap tahun jumlah peternak itu terus menurun. Jadi ketika mereka menutup peternakan, sapi-sapi itu akan dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar biasanya. Jadi tidak diturunkan ke siapa-siapa. Jadi oleh karena itu akibatnya jumlah kepemilikan sapi per peternak itu jadi naik. Jadi di Jepang situasinya seperti ini, per peternak itu tahun 2021 sapinya sekitar 61 ekor per peternak. Jadi kalau di Indonesia kan, kalau kita bilang peternak tradisional mungkin tidak sampai ya 10 lah paling banyak lah mungkin.
2-3 ekor masih ada. Jadi kalau peternak modern baru banyak. Tapi di Jepang rata-ratanya per peternak itu dia punya 61 ekor sapi. Okay, so beef cattle population is 80% non-crossbred Wagyu, pure Wagyu, and plus minus 20% crossed Wagyu with Holstein, mainly Holstein. And Wagyu, as we mentioned, Wagyu mainly Japanese black, and about less than 10% Japanese brown red in Kumamoto and Kochi, and less than 1% Japanese shorthorn in the Tohoku area, and very rare in the Mukaku Japanese pole in Yamaguchi, only in Yamaguchi. Jadi ini adalah skema populasi sapi potong di Jepang seperti yang kita mention sebelumnya. Jadi dari grafik yang di slide sebelumnya itu adalah jumlah sapi potong di Jepang secara keseluruhan yang terdiri dari sapi original non-cross atau Wagyu itu sendiri dan sapi cross yang kami singgung sebelumnya, yaitu sapi-sapi Wagyu yang dikawin silangkan dengan sapi perah, biasanya FH atau Holstein begitu. Dari sapi-sapi hasil IB, bukan embryo transfer ya. Kalau embryo transfer banyak sekali peternak-peternak sapi perah yang menggunakan ternaknya sebagai titipan embrio dari sapi-sapi Japanese Black. Jadi mereka kan kalau sapi-sapi peternak sapi perah, mereka kan cuma mengharapkan hasil susunya. Jadi anaknya diberikan embrio dari sapi Wagyu supaya hasil jualnya nanti akan lebih mahal. Begitu itu banyak sekali. Tapi tidak jarang juga mereka yang masih menggunakan IB atau kawin artificial insemination dari sperma dengan induk sapi. Jadi yang seperti itu kita sebut dengan cross Wagyu yang saya sebutkan harganya lebih murah tadi. Jadi Wagyu sendiri dominan hampir 90% itu adalah Japanese Black. Jadi oleh sebab itu yang sering kita lihat adalah sapi yang seperti ini, sapi Wagyu itu. Padahal kita sebetulnya yang disebut dengan Wagyu itu adalah 4 jenis sapi ini. Jadi Japanese Brown atau Red itu sedikit, jadi sekitar 10% atau kurang dari 10%, seperti yang dimention Profesor Takagi itu ada di Kumamoto dan Kochi area prefecture, dan Japanese Shorthorn kurang dari 1%, itu kebanyakan di daerah Tohoku. Dan ini sangat jarang sekali Japanese Pole, itu yang kecil tadi, sapi original. Yang ini istilahnya masih kita keep sebagai sapi original dari negara Jepang. Jadi masih sedikit sekali persilangannya, meskipun ada kawin silangnya dengan Angus, begitu. Yes. So, Japanese black cattle as the primary beef breed of Wagyu, as we already mentioned. The Japanese black represent the beef cattle breed constructed Wagyu in Japan. The beef produced is high quality, especially high marble. We call shimofuri. The fat within the muscle. And breeding values for growth performance, feed efficacy, and carcass performance have been evaluated using pedigree information. We control very severely. Ya, jadi karena populasinya yang sangat banyak, hampir 90% mendominasi dari sapi Wagyu, Japanese Black ini menjadi sebagai breed Wagyu utama begitu di Jepang, karena populasinya memang sangat-sangat banyak sekali, sekitar 90% dari total populasi Wagyu begitu. Nah, ini jadi yang spesial dari sapi Jepang atau Wagyu tadi adalah marblingnya. Jadi marbling di daging. Jadi mereka bilang shimofuri. Jadi ada lemak intramuskularnya. Jadi mungkin akan coba kami sampaikan di pertemuan berikutnya bagaimana cara gradingnya dagingnya atau apa namanya, yang mungkin yang famous atau yang sering orang Indonesia ketahui adalah Wagyu A5. Wagyu A5 itu Wagyu apa sih kan begitu. Jadi nanti mungkin ini
di perkuliahan selanjutnya. Jadi tidak menutupi semua kalau di-mention di sini begitu. Jadi perlemakan ini lemak intramuskuler itu mulai dibentuk di sapi Wagyu ini di usia 27 bulan biasanya. 27 bulan hingga 30 bulan. Jadi makanya peternak itu menjual sapi Wagyu yang siap potong, sapi besar, itu antara umur 30 sampai 32 bulan. Jadi pernah di suatu conference juga dengan orang luar Jepang begitu. Jadi mereka bertanya kenapa kok sapi Jepang itu dijualnya harus nunggu 30 bulan. Nggak, semakin cepat aja semakin bagus kita jual begitu. Ya betul, mereka kadang-kadang di bawah 30 bulan, sekitar 25 bulan itu bobotnya sudah besar, tapi ini simofurinya belum maksimal. Jadi yang jadikan daging itu mahal ini. Jadi simofuri ini start secara optimal itu di 27 bulan. Jadi mereka sudah punya standar pakem pemeliharaannya, tidak mungkin kita percepat umur 25 bulan atau 24 bulan, 2 tahun kita jual di slaughterhouse begitu. Nah, ini mereka juga mencatat dengan baik. Jadi recording, terus silsilah keturunan, informasi yang lainnya juga tercatat dengan baik. Jadi oleh karena itu mereka bisa mengkontrol baik aspek positif atau negatif dari perkembangbiakan sapi Wagyu. Ketika ada sesuatu yang mungkin negatif, mereka segera bisa mengevaluasi, dan mereka jika ada sesuatu yang positif, mereka bisa pakai untuk improvement ke depannya. Okay. This picture shows our student, 60-year student, Shogo. Now he is listening the stomach sound. Okay. It's quick before the quick. Okay. Japanese black cattle as a primary beef breed of Wagyu. Recently, the prediction of breeding value using genotype information on genome-wide high-density single nucleotide polymorphism, we call SNP as a DNA markers, genomic prediction, has been studied in Japanese black cattle also, and recently so many publications. As far as I know, many publications already published. Genomic prediction is believed to achieve more efficient livestock breeding. In general, carcass and growth traits were moderate to highly heritable. However, female reproductive traits had low heritabilities, and genetics correlation between two fat deposition trait, marbling, and subcutaneous fat thickness was low. Nah, ini kita mulai beralih ke topik yang kedua, jadi genomic prediction di Japanese black cattle. Jadi di Jepang itu untuk mengontrol performa ternak bukan hanya dari aspek reproduksi, produksi ternak itu sendiri atau kualitas dagingnya, tapi mereka juga menerapkan teknologi genomic prediction atau secara gen atau DNA itu bagaimana itu mereka pantau betul-betul, meskipun tidak semuanya dianalisa begini. Jadi seperti yang saya sampaikan, mungkin ketika ada kasus tertentu yang menyebabkan produksi atau kualitasnya turun, mereka akan sampling, akan dalami kenapa hingga aspek gennya, kenapa kok turun. Begitu juga ketika ada kompetisi, champion begitu ya, sapi juara-juara ini mereka juga sampling dan mereka teliti kenapa sapi ini bisa menghasilkan daging yang sangat-sangat bagus. Ini tadi yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ini adalah yang dimaksud dengan lemak intramuskular. Ada putih-putih seperti pohon begitu ya, rantai-rantai cabang. Nah ini, jadi saya beberapa kali juga ada teman dari Indonesia yang beli daging Wagyu di Indonesia. Jadi dia nanya ke saya, dikirim WA begitu ya, di foto. Ini daging Wagyu bukan? Nah itu kan agak lucu. Jadi istilahnya saya tidak lihat sendiri, tidak tahu dikirimi foto ini Wagyu atau bukan. Nah itu kan tidak tahu juga. Tapi secara kasat mata, nah seperti inilah daging Wagyu. Ada marknya ini seperti logo halal di tempat kita, dan tipikalnya lagi kalau saudara beli daging Wagyu itu mereka pasti mention 10 nomor telinganya sapi.
Jadi ini dari sapi mana, itu akan dimention di nomornya, di kemasannya biasanya. Jadi nomor telinga. Jadi di Jepang itu sapi ketika lahir, mereka akan lapor ke asosiasi. Jadi asosiasi akan membuatkan registrasi sapi tersebut. Jadi diregistrasikan, sertifikatnya dikeluarkan, dan dipasang nomor telinga, kanan kiri, sama. Jadi nomor telinga ini sangat-sangat penting, mereka harus keep hingga sapi ini dipotong. Ketika sapi dibawa ke rumah potong hewan tanpa nomor telinga, rumah potong hewan tidak akan memotong. Karena tidak jelas sapi ini sapi mana, begitu. Jadi tidak akan dipotong. Kalaupun dalam perjalanannya sebelum dipotong, telinganya sobek, nomornya lepas, rusak, itu mereka harus lapor ke asosiasi untuk mendapatkan nomor yang baru. Karena ini sangat strict. Jadi ini terkait dengan pemasaran dagingnya, begitu. Jadi di sini, di kemasannya biasanya selain ada mark Wagyu, juga ada nomor telinganya, 10 digit. Jadi kita ada aplikasinya, bukan aplikasi, jadi open web, begitu ya. Jadi konsumen itu bisa nge-trace berdasarkan nomor ini. Ini sapinya sapi Wagyu apa, dari peternakan mana, dia lahir di mana, pindah kemana itu ada, sampai dia dipotong. Jadi peternak-peternak yang famous atau yang punya reputasi baik, ya tentunya pasti akan disukai oleh peternak. Jadi mereka bisa lihat, gitu. Jadi secara umum, karkas dan silsilah ciri-ciri pertumbuhannya, itu dari penelitiannya Oyama ini ya, jadi moderate to highly heritable. Jadi untuk karkas dan pertumbuhan itu sangat mulai dari moderate hingga tinggi untuk diturunkan. Untuk reproduksi itu rendah diturunkan, dan untuk fat disposition trait, marbling, dan subkutan fat thickness itu juga rendah. Jadi ini adalah hasil penelitian kemungkinan penurunan sifat dari induk ke anak. Oh. Yes. Yes. So, very basic output. Yeah, schematic diagram of genotype of Yes. information, cell and the nucleus, and we can now check the chromosome, and from chromosome we can check DNA. Ya, ini adalah skematik diagramnya. Kita mengambil sampel dari sapi Wagyu, kita bisa cek sampai aspek DNA-nya. Jadi ini seperti ini skemanya. Jadi sekali lagi bukan semua sapi dicek, bukan. Jadi ketika ada kejadian khusus misalnya yang penurunan kualitas dan produksi secara signifikan, atau sapi-sapi juara, champion biasanya, dia akan melakukan penelitian kenapa, ada apanya sih di DNA-nya supaya dia bisa memiliki produksi yang bagus, ataupun sebaliknya, kenapa kok bisa rendah, itu ada apa, nucleotide chain apa, ada sesuatu yang berubah enggak di DNA-nya, compare dengan general atau sapi-sapi Wagyu secara umum, begitu. And this is simple schematic thing, SNP, usually the farmer asks the vets to collect the blood samples when farmers want to know the genome type. SNP refers to a single base change in the DNA sequences, and so just take blood samples and we check the general population and whether the SNP is occurred, affected. In case of affected, positive, negative, and no affected. We and the farmers know. And nowadays, I think the relationship between this change, the SNP and we call marbling is some researcher find out that this SNP related to the marbling. So farmers want to know this kind of information now. Ini adalah skematik diagram berikutnya. Jadi sebetulnya ini kami hanya menjelaskan secara general begitu. Jadi riset di laboratori kami, Profesor Taki, itu kami riset lapangan, jadi bukan deep tentang molekuler seperti ini. Jadi ini saya sharing discuss dengan Sally. Jadi Sally meneliti tentang seperti ini, cuma mereka di virus. Jadi di sapi pun juga sama, mereka melakukan SNP atau deteksi secara mendalam begitu ya, kenapa sapi ini bisa berubah baik atau berubah buruk gitu. Jadi secara umum sapi itu seperti ini general populasi, ini mereka DNA-nya seperti ini sapinya. Nah, ketika ada yang change di sini, ada sesuatu yang berubah,
Jadi tidak sama dengan ini. Nah, kenapa ini perubahan ini menyebabkan apa di sapi ini? Jadi bisa menyebabkan perubahan atau tidak berubah dengan perubahan susunan nukleotidnya ini. Jadi kalau berubah, dia berubahnya bisa jadi berubah menjadi baik atau malah jadi sifat yang jelek begitu. Kalaupun ada perubahan di sini, mereka mendeteksi tapi tidak ada efek, ya tidak masalah, cuma hanya perubahan, mungkin perlu di-research lagi atau penelitian yang mendalam kenapa ini berubah dan efeknya apa. Tapi yang paling penting ketika di sini ada perubahan dan berefek, nah itu yang akan jadi sebuah temuan begitu. So, nowadays, numerous studies have reported that estimated heritabilities and genomic correlation among various traits in Japanese black cattle. But you know, the heritabilities of body measurement trait and their genetic correlation with, you know, carcass and female reproductive trait. And heritabilities of trait related to meat quality and their genomic correlation with the carcass, as I mentioned. Heritabilities of image analysis trait for the shape of debate and marbling in debates and other muscles. And, moderate to high heritability have been estimated for growth curve parameters, female reproductive efficacy for heifers, and heritabilities of first service conception rate, non-return rate, the number of inseminations, and interval from first successful inseminations. And finally, the heritabilities of internal disease of fattened steers and their genetic correlation with carcass trait. Ya, ini kami ambil dari beberapa paper di Jepang atau review paper. Jadi kami hanya ingin memberikan gambaran apa aja riset-riset yang fokus mendalami tentang genetiknya, genome prediction di sapi Wagyu. Itu mereka ada beberapa kelompok riset yang mempelajari topik-topik tersebut, misalkan karkas betina dengan reproduksinya, ada kualitas daging, image analysis, terus juga gambaran dari rib eye di dagingnya, marblingnya seperti apa. Mereka concern tentang topik tersebut. Ada dengan kurva pertumbuhannya, bagaimana reproduktif efisiensinya, bagaimana terkait dengan produksi daging. Terus juga reproduksi secara umum, juga tentang penyakit. Jadi sekali lagi ini kami hanya istilahnya mention kira-kira riset apa yang sudah Jepang lakukan untuk improvement sapi-sapi Wagyunya. Kalau lab kami, Profesor Takagi, jadi kami concern di reproduksi sapi, terus juga mycotoxin, zearalenone, AMH, SAA, jadi kita fokusnya di situ. Jadi sekali lagi bukan di sini, jadi ini hanya general informasi saja. Okay, some possible future challenge. Although SNP genotypes are still costly, very expensive, genomic-wide DNA markers might be a powerful tool for efficient genetic improvement, while considering the genetic diversity of Japanese black cattle. Ya, jadi ini possibility-nya untuk future challenge-nya ya. Jadi seperti yang kita ketahui, penelitian molekuler itu pasti mahal sekali karena butuh expert, butuh fasilitas yang tinggi, juga high teknik begitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, tidak semua di screening sampai DNA. Jadi mungkin ada case-case khusus yang perlu kita dalami sampai deteksi DNA. Tapi di Jepang sudah dilakukan itu dan mereka sudah establish caranya bagaimana melakukannya. But now I would like to remark, yeah, we know many farmers using this SNP information, but most important thing is how to manage the cattle by farmers, feed, environment, these are most important thing I would like to remark. And the summary of Wagyu breeding, original
of Wagyu, breeding history. I mentioned history of native cattle, Mishima cattle. And next, crossbreeding native cattle and foreign cattle by the ancestors. And Fata Wagyu means Japanese cattle, Wagyu population. I explained. And Japanese cattle as a primary beef cattle of Wagyu. We have 4 types of Wagyu, but the Japanese black is the primary breed. Is the dominant population and high marble. And finally, we explained the DNA markers SNP, powerful tool for genetic improvement. Okay, so we can now evaluate by genomic prediction with this information. Jadi ini adalah rangkuman kuliah kita hari ini, begitu. Jadi pertama tentang sejarah dari sapi Jepang secara istilahnya mulai dari zaman dulu, begitu ya. Natural sapi Jepang masih belum ada persilangan, hingga persilangan sapi Jepang dengan beberapa breed asing sampai dia istilahnya establish sapi Wagyu itu seperti apa. Terus juga Japanese Black Cattle, kenapa dia jadi primary breed of Wagyu, karena dia dominan, populasinya dominan dan sangat banyak sekali, sekitar 90% dari total populasi Wagyu. Selanjutnya kita juga sedikit menyinggung tentang DNA marker sebagai genome prediction, sebagai tools atau alat yang cukup berguna untuk mengimprove genetik dari sapi Wagyu itu sendiri. Thank you very much. This is the last final slide. Maybe see you in the following lectures. Number 3, feeding system for JB cattle. Number 4, grading system for marble beef. And finally, future prospects for the Japanese black industry. And thank you very much. Thank you so much for your attention. And finally, this picture shows the very, very recently we had in Japan the so-called Wagyu Olympic in Kagoshima prefectures. You see, and the Oksan joined this Olympic Games. So yeah, maybe Oksan will maybe explain these pictures, please. Ya, jadi materi kuliah kita hari ini sudah selesai, begitu. Sampai bertemu di kuliah berikutnya dengan topik pakan untuk sapi Wagyu. Grading sistemnya bagaimana, jadi daging, seperti yang saya singgung tadi, sapi Wagyu A5 itu seperti apa, atau yang paling famous atau yang paling terkenal di Indonesia mungkin Kobe beef. Kobe beef itu apa sih, kan gitu. Nanti akan kita coba kupas di perkuliahan berikutnya, dan juga future prospeknya. Seperti yang Profesor Takagi mention, ini adalah gambar Wagyu Olympic. Jadi ini seperti Olimpiade, begitu ya, ajang 5 tahunan kompetisi Wagyu di Jepang. Jadi sekarang negara Jepang sudah agak terbuka sedikit dengan turis. Jadi dalam kesempatan Olimpiade Wagyu tahun 2022 ini ada beberapa orang asing. Jadi di luar negeri pun mereka istilahnya mention tentang American Wagyu atau Australian Wagyu. Ada beberapa orang Amerika dan orang Australia yang datang juga di sini. Jadi kompetisi ini terbagi menjadi 2 bagian. Ya mungkin nanti akan coba kami jelaskan di perkuliahan berikutnya. Ada 2 tempat. Kompetisi sapi-sapi yang hidup seperti ini dan juga kompetisi dagingnya. Untuk tahun ini, ya ini menentukan branding daging atau gengsinya daging Wagyu sampai 5 tahun ke belakang. Itu untuk sapi live ini juara umumnya di Kagoshima. Jadi nama Kagoshima ya pasti akan naik. Dan untuk dagingnya kualitas daging itu di Miyazaki yang nomor 1. Jadi nanti kita bahas mungkin di kuliah berikutnya, kenapa kok Kobe beef itu bisa, Kobe Wagyu itu bisa sangat populer. Kobe Wagyu itu apa sih sebenarnya, kan gitu. Jadi ya kami cukupkan perkuliahan kita hari ini. Saya sebagai translator, mohon maaf apabila ada kesalahan.
kami akhiri. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.